Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang perilaku manusia yang bertanggung jawab. Perilaku manusia itu sendiri dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor internal ini mencakup pengetahuan, kecerdasan, emosi, inovasi, dan sebagainya yang berfungsi mengolah rangsangan dari luar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor eksternal ini mencakup faktor lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non-fisik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor eksternal yang paling berpengaruh dalam perilaku manusia adalah faktor sosial budaya, di mana individu itu berada. Yang kedua adalah arti manusia yang bertanggung jawab. Tanggung jawab itu sendiri berarti menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami. Tanggung jawab juga berarti kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatan yang dilakukannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada 3 indikator manusia yang bertanggung jawab. Yang pertama, mengerjakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan. Yang ketiga, menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tanggung jawab itu juga berarti kesadaran dalam diri setiap individu akan apa yang telah ia lakukan, sehingga dapat membentuk kepribadian seseorang. Yang ketiga adalah pengaruh atensi, persepsi, dan memori dari kinerja otak terhadap kepribadian. Atensi itu sendiri adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensorik guna memberi gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Memori sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Dalam hal ini, untuk membentuk perilaku seseorang, semuanya dibutuhkan, baik atensi, persepsi, maupun memori. Atensi dan persepsi ini bertugas untuk memproses data yang akan dimasukkan ke dalam memori, yang nantinya akan menjadi pemrograman dalam membentuk tingkah laku seseorang. Yang keempat adalah teori dari seorang psikolog. Psikologi sosial dalam teori behavioristik. Pada teori ini lebih menekankan pada cara individu sebagai organisme membuat respon terhadap stimulus lingkungan melalui proses belajar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa organisme atau makhluk hidup itu harus dapat belajar dari lingkungan sekitarnya untuk membentuk kepribadiannya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa.